Salam damai sejahtera. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 19 April 2020 demikian. Warta pertama, kantor gereja. Pelayanan kantor gereja tetap dilaksanakan seperti biasa Senin, dilanjutkan Rabu sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore, dan Minggu pukul 1 siang sampai 5 sore. Hari Selasa adalah hari libur kantor gereja. Jika ada anggota jemaat dan simpatisan membutuhkan informasi dan pelayanan administratif lainnya, dapat datang langsung atau menghubungi Bapak Doni di nomor HP 0822 2136 9812. Warta yang kedua, pelayanan pastoral. Pendeta Julius tetap melaksanakan pelayanan pastoral dari hari Senin sampai Sabtu di gereja pukul 1 siang sampai 4 sore, kecuali Selasa. Atau dapat menghubungi langsung ke nomor HP Pak Julius. 3. Kebaktian umum. Kebaktian umum GKI Haji Barang dan pos jemaat tetap dilaksanakan dengan pengalihan di rumah masing-masing. Pengalihan kebaktian umum ini akan dilanjutkan sampai akhir bulan April 2020. Persembahan kebaktian akan dikumpulkan setiap Senin dengan diantarkan ke kantor gereja atau dapat diambil ke rumah dengan menghubungi nomor HP Bapak Rus Haryanto dengan nomor 0838 4416 0145. Dimohon kesediaan untuk memahami dan mendukung tindakan pengalihan kebaktian umum ini untuk kebaikan kita semua. 4. Persembahan Paskah. Bendahara Paskah melaporkan persembahan Paskah yang terkumpul hingga Minggu 12 April dengan pemasukan sebesar Rp4.490.000. Pengeluaran Rp2.008.800. Sisa dana Paskah Rp2.481.200. Dan sisa dana Paskah akan digunakan majelis jemaat untuk aksi sosial kemasyarakatan dengan membantu memberikan beras di lingkungan jemaat yang kurang mampu. Warta yang kelima, aksi sosial. Majelis jemaat dalam persidangan memutuskan melaksanakan aksi sosial kemasyarakatan berkaitan masyarakat sekitar yang saat ini terdampak secara ekonomi akibat dari COVID-19 makin banyak. Majelis mengundang anggota jemaat untuk dapat ikut memberikan bantuan dengan persembahan khusus aksi sosial pada Minggu 19 April dan 26 April. Dana sisa Paskah juga akan digunakan mendukung program aksi sosial ini. Dana yang terkumpul akan dibelanjakan beras yang nantinya dibagikan kepada warga kurang mampu. Mohon dukungan jemaat sekalian. Sekian warta minggu ini dan selamat beribadah. Tuhan memberkati.
memasuki ibadah kita pada saat ini di dalam pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu, kita bersama-sama memasuki ibadah pada minggu ini yang akan bergumul pada tema firman Tuhan kita, Duta Damai Sejahtera. Dunia ini membutuhkan kabar gembira yang mendatangkan damai sejahtera. Siapakah yang akan pergi untuk melaksanakan tugas perutusan ini? Bukan lain adalah diri kita. Maka marilah melalui firman ini kita diajak dan kita mau dibawa oleh Tuhan kita untuk dipakai buat pekerjaannya menjadi duta damai sejahtera. Ada
Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada saat ini diambil dari Mazmur 25 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh kedirian untuk bisa menerima firman Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah yang akan menolong kami ketika kami akan membaca firman Tuhan, ketika kami akan mendengarkan perenungan akan firman Tuhan itu. Ajarlah kami untuk bisa merendahkan hati kami, untuk bisa menurut akan firman Tuhan dan melakukan firman di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu ya Roh Kudus Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan 32. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentrem. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati,
dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan membaca bacaan Injil kita pada saat ini. Bacaan Injil terambil dari Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupan. Haleluya. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, pada saat ini kita bersama-sama akan bergumul pada tema firman Tuhan kita, yaitu Duta Damai Sejahtera.
Sebelumnya saya ingin menyambut Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian dengan ucapan Selamat Paskah. Memang sudah 1 minggu Paskah yang pertama dilalui, tetapi ini pun adalah tetap Minggu Paskah, dan ini Minggu Paskah yang kedua. Dan firman Tuhan kita juga masih berbicara tentang tema yang sama, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Injil Yohanes yang kita baca, Yohanes 20, 19-31, berkisah memang pada hari yang sama. Jika pada Paskah minggu kemarin kita berbicara tentang bangkitnya Tuhan Yesus yang disaksikan oleh para murid perempuan pada pagi-pagi benar, ketika kubur kosong disaksikan oleh para murid, dan kemudian mereka berkumpul kembali di ruangan yang sama. Malam hari ini juga sama terjadi. Jadi ini kisah pada pagi, lalu dilanjutkan kisah pada malam. Maka firman Tuhan kita pada saat ini bertuliskan demikian: ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi hari yang sama, hanya sekarang bergeser waktunya, bukan lagi pagi-pagi benar, tetapi pada malam hari. Nah, di dalam malam hari, ketika mereka telah menyaksikan kubur kosong pada pagi harinya, mereka berkumpul. Dikatakan di sana berkumpul untuk apa? Berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci rapat karena mereka takut. Jadi mereka berkumpul bukan untuk bersukacita karena telah melihat kubur kosong. Dikatakan mereka berkumpul di situ malam hari dengan pintu-pintu yang terkunci rapat karena takut. Bukan karena senang, bukan karena sukacita, dan tidak sedang menaikkan pujian haleluya sebagaimana kita. Kenapa? Kenapa mereka tetap tinggal diam di dalam rumah yang sama dengan pintu yang terkunci rapat dan dalam rasa takut? Karena Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ini sesuatu hal yang masih menjadi hal yang membingungkan buat mereka untuk mereka mengambil sebuah sikap. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian mencoba meresapi perasaan yang dialami oleh para murid. Saya mau cerita mulai dari Tuhan Yesus ditangkap. Saya mau mengilustrasikan ini dengan kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kalau saja pada malam-malam hari di mana kita beristirahat dalam kantuk kita, tahu-taunya salah seorang anggota keluarga kita diciduk dari rumah oleh pihak berwenang. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Tentu kita merasa bingung, kenapa anggota keluarga kita ditangkap? Dibawa kemana? Ternyata ketika pagi dilihatlah bahwa anggota keluarga kita yang diciduk itu dibawa ke lapangan, di tempat yang utama di mana orang berkerumun sangat banyak. Nah, ketika orang berkerumun banyak dan ada anggota keluarga kita yang diciduk itu di tengah-tengah lapangan, apa yang terjadi selanjutnya? Orang banyak yang melihat itu kemudian mulai bergerak mendekati anggota keluarga kita. Untuk apa? Mencaci, memaki, meludahi, memukuli, menyeret dia di lapangan utama kota itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Tentu kita merasa bingung, merasa marah, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa karena massa yang begitu banyak, dan juga takut. Aduh, kenapa kok bisa dipukulin anggota keluarga kita? Setelah dipukuli sampai babak belur, berdarah-darah, tercabik-cabik, lalu kemudian anggota keluarga kita diberdirikan, lalu kemudian ditusuk, ditikam sampai mati. Tidak hanya ditusuk, ditikam sampai mati, lalu kemudian jenazah daripada anggota keluarga kita yang sudah tertusuk mati itu digantungkan di atas pohon untuk dilihat oleh orang banyak. Tubuh yang hancur berantakan dari anggota keluarga kita digantung di atas pohon untuk dilihat orang banyak. Bagaimana perasaan kita? Perasaan kita tentu saja perasaan yang takut dan sedih. Di dalam hal itu kita menunggu sampai orang-orang yang berkerumun menyaksikan jenazah anggota keluarga kita pulang. Setelah pulang, apa yang terjadi? Kemudian kita sambil tinggal-tinggal kanan kiri, kita mulai mendekati jenazah yang sudah babak belur itu, dan kemudian memberanikan diri untuk memotong tali yang menggantungnya dan menurunkan jenazah itu. Apa yang terjadi? Kita peluk jenazah itu,
kita peluk dalam hati yang hancur. Kita melihat saudara kita itu mati, terbujur kaku. Dan kemudian di dalam tangisan kita bawa saudara kita ke dalam kuburan. Dikubur dengan tidak didatangi oleh orang-orang banyak yang menaburi bunga, tetapi kubur malam-malam, dikubur yang rahasia, tidak diketahui. Karena kenapa? Karena kalau diketahui mayat diturunkan dan jenazah dimasukkan ke kubur, maka nanti ada orang yang akan mungkin saja menangkap kita juga. Nah, setelah selesai penguburan itu, pulang, apa yang terjadi? Rasanya pasti hancur hati kita. Kenapa miris sekali kehidupan keluarga kita sampai dia harus mati seperti itu? Di hari yang ketiga lalu kemudian kita memberanikan diri pergi pagi-pagi untuk melihat kondisi jenazah yang kita kuburkan begitu segera tanpa persiapan itu. Kita membawa anggur, minyak, dan berbagai macam rempah-rempahan yang lain supaya bisa dengan layak memakamkannya. Tapi ketika kita datang ke kuburan, Anda menyaksikan kubur itu sudah dibongkar. Ya, bagaimana kalau Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian pergi ke kuburan keluarga, lalu kemudian kuburan keluarga yang hendak kita taburi bunga, hendak kita ziarahi, tahu-tahunya kita lihat, kok kuburannya sudah dibongkar? Apa yang kita lihat? Itu akan membawa pada perasaan apa? Bingung, takut, sedih. Dan itu yang terjadi. Nah, sehingga kubur yang kosong, lalu kemudian segala kejadian di seputarnya membawa asumsi mungkin saja jenazah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal dan dicuri. Siapa yang akan menjadi sasaran untuk ditangkap selanjutnya? Pencuri mayat. Siapa? Keluarganya. Maka di dalam segala keadaan seperti itu, emosi yang turun naik selama beberapa hari. Di dalam segala kekalutan itu, mereka berkumpul malam hari tanpa sebuah gerakan sukacita, tanpa sebuah nyanyian haleluya, karena kubur kosong, tetapi di dalam kebingungan. Kita mau ngapain lagi? Kalau Yesus sudah hilang dari kuburnya dan orang akan berkata bangkit, sedangkan orang lain berkata dicuri, apa yang kita harus lakukan selanjutnya? Kita bingung, kita masih galau. Jangan-jangan malah orang akan menggeruduk rumah ini. Maka dikatakan di sana bahwa rumah itu dikunci rapat karena mereka takut. Saya rasa bukan hanya takut, marah, bingung, letih, lesu, lemas, semuanya mungkin terasa. Nah, di dalam keadaan yang demikian itulah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dikatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah perkumpulan itu dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Dan itu Tuhan Yesus lakukan 3 kali. Nah, kata damai sejahtera yang digunakan di dalam bacaan ini adalah sebuah kata Yunani yang namanya eirene, damai sejahtera. Tapi kalau kata eirene itu ditarik garis dalam sebuah padanan kata yang sama dengan kata Ibrani, maka eirene atau damai sejahtera di dalam tulisan Yohanes kita itu di dalam perjanjian lama adalah kata shalom. Jadi Tuhan Yesus mau katakan shalom, eirene, damai sejahtera, dan dia lakukan 3 kali. Sebagaimana orang Yahudi pada umumnya memang kalau menyapa satu saudara sesama orang Yahudi, mereka akan berkata shalom. Nggak usah orang Yahudi, nggak usah orang Israel. Kita pun orang Kristen kan suka ikut-ikutan begitu kan Bapak Ibu. Shalom, shalom, nah, begitu. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Shalom, eirene, salam damai sejahtera. Tetapi itu bukan sebuah kata sapaan saja. Sebab di sana dikatakan Tuhan Yesus mengatakan hal itu 3 kali. Maka ada sebuah maksud. Bukan hanya sekedar sapaan, tetapi perkataan damai sejahtera itu, shalom itu, eirene itu punya maksud untuk menyapa, mengajar, dan menyatakan perintah. Nah, yang pertama kita tahu tentu saja sapaan, itu tidak perlu kita bahas. Tetapi yang kedua, damai sejahtera sebagai pengajaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, shalom atau eirene
atau damai sejahtera itu merupakan sebuah kata simbolik yang sangat luar biasa kaya makna teologinya. Shalom, Irene, damai sejahtera, itu juga bermakna selamat. Itu juga bermakna bahwa Tuhan memerintah dengan sempurna. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, Shalom, damai sejahtera, Irene, Tuhan sedang mengatakan kepada kita, engkau selamat. Tuhan telah berkarya menyelamatkan engkau. Tuhan telah sempurna melaksanakan tugas kekaryaan untuk memberikan keselamatan kepadamu. Oleh karena itu, jangan lagi takut, jangan lagi bimbang, jangan lagi gelisah, jangan lagi bingung, jangan lagi marah, jangan lagi tidak percaya. Tangan manusia punya kuasa, tetapi tangan Allah lebih berkuasa. Kalau tangan manusia telah membuat engkau takut, membuat engkau marah, membuat engkau bimbang dan kacau balau hidupmu, tetapi dikatakan sehebat-hebatnya tangan manusia, tangan Allah tindakannya menyelamatkan. Dan tangan Allah adalah sebuah karya yang sempurna memberikan keselamatan. Sehingga tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi gelisah, tidak perlu lagi marah. Jadi shalom di sini, damai sejahtera atau Irene di sini, yang pertama adalah sapaan, yang kedua adalah didikan. Mendidik orang-orang supaya memahami kuasa Tuhan yang sempurna, yang berkarya memberikan keselamatan. Sehingga engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu merasa bimbang. Dan yang ketiga, yang Tuhan mau katakan melalui shalom itu, Dia mau katakan bahwa sekarang shalom itu harus diteruskan. Sebab kenapa? Ada firman Tuhan berkata di dalam bacaan kita, mengatakan begini, ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi shalom yang ketiga adalah sebuah perintah Tuhan untuk bertindak. Untuk apa? Bertindak untuk pergi, menyatakan damai sejahtera, shalom, keselamatan itu kepada orang lain. Sebagaimana Dia, Yesus, diutus Bapa untuk menyatakan karya keselamatan dan tangan Tuhan yang sempurna dalam memberikan keselamatan itu, begitupun kamu. Ya. Nah, dalam bahasa intertekstual, dalam tafsiran yang lebih intertekstual, kata ini sebenarnya bukan hanya mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi kalau intertekstual, kata Yunani langsung diterjemahkan secara tekstual ke bahasa Indonesia, kata-kata ini lebih tepat menuliskan seperti ini. Sama seperti Bapa telah menjadikan aku rasul, maka demikian pula kamu. Jadi sama seperti Bapa telah menjadikan Yesus rasul, utusan untuk menyatakan karya keselamatan Allah, maka sekarang engkau pun kuutus jadi rasul. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita memahami ternyata Tuhan mengundang kepada kita bukan hanya untuk menjadi pengikut damai sejahtera, tetapi menjadi rasul, duta damai sejahtera itu. Sebagaimana dirinya telah menjadi rasul, menyatakan karya tindakan Allah yang menyelamatkan, maka demikian pula dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika Tuhan kemudian menyuruh kita menjadi rasul damai sejahtera itu atau duta damai sejahtera itu dalam tema ini, Dia tidak memberikan kita sebagai sebuah teladan saja, tetapi malah Dia memberikan rohnya kepada kita. Sebab di sana dikatakan bahwa Tuhan kemudian menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus, rohnya sendiri, untuk bisa menuntun kita melakukan dan memperkatakan apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Jadi kita bukan tangan kosong. Dia sudah kasih contoh teladan, Dia sudah kasih rohnya, apalagi yang kurang. Maka mari kita bergumul untuk pergi menjadi rasulnya damai sejahtera, menjadi dutanya damai sejahtera, sebagaimana Kristus telah melakukannya.
Jadilah Kristus kecil dalam kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, saat ini adalah sebuah saat yang tepat. Karena kenapa? Kondisinya hampir sama seperti kondisi yang terjadi pada malam itu. Malam Yesus bangkit adalah malam yang penuh campur aduk emosi, kegalauan, kebingungan, kemarahan, dan segala sesuatunya. Kenapa saya katakan tepat? Hampir sama dengan kondisi sekarang ini. Karena kondisi sekarang begitu juga. Banyak orang galau, bingung, bermasalah, ketakutan, khawatir, marah, putus asa, sedih, dan berbagai macam perasaan. Karena kenapa? Karena adanya sebuah kondisi yang penuh tantangan, yaitu kondisi yang diakibatkan dari penyebaran COVID-19. Orang-orang ada yang takut terpapar dan menjadi sakit. Orang-orang mulai merasakan keputusasaan di dalam rumah, bingung karena tidak ada pekerjaan. Lalu kemudian orang-orang merasakan marah karena mereka harus makan tetapi tidak ada yang dimakan. Lalu kemudian orang-orang juga putus asa karena pekerjaan sekarang tidak menghasilkan. Semua keadaan itu, emosi-emosi itu sama persis seperti yang terjadi pada malam di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, jadi ketika kondisi itu sama terjadi pada saat ini, maka kita pun diajak untuk menjadi Yesus yang sama, yang memberikan damai sejahtera dalam kondisi yang demikian. Nah, maka marilah kita belajar, Bapak Ibu saudaraku sekalian, untuk melakukan itu. Jangan di dalam segala keadaan ini malah ngomporin. Jangan dalam kondisi sekarang ini malah berselisih. Jangan dalam kondisi sekarang ini malah menjadi orang yang egois, memperkeruh suasana, dan berbagai macam hal-hal yang tidak baik lainnya. Kita harus menjadi duta damai sejahtera. Kita harus menyatakan tangan COVID-19 punya kuasa mendatangkan ketakutan, tetapi tangan Tuhan lebih berkuasa untuk mendatangkan keselamatan. Siapa yang menyatakan tangan Tuhan yang membawa keselamatan itu? Kita, saudara dan saya. Kita membawa damai sejahtera. Itu yang kita harus lakukan. Jadi bergandeng tanganlah untuk saling menyemangati. Ada saudaranya yang rasanya putus asa, ada yang boleh kirim WA mengatakan, jangan putus asa, hari ini berkat hanya sedikit, mungkin besok datang berkat lain. Berkat gak mesti uang, ada anggota keluarga yang sayang. Itu kan menjadi sebuah hal yang mendatangkan damai sejahtera. Lalu kemudian ada orang yang boleh berbagi, mengatakan saya mau memberikan apa yang saya punya untuk bisa membantu orang lain. Bisakah gereja membantu menjadi jalan untuk saya berbagi dengan orang-orang di sekitar? Nah, kayak begitu. Dan berbagai macam hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan. Dengan demikian kita menghayati betul-betul gairah Paskah itu, di mana Tuhan menyatakan damai sejahtera, dan betul-betul kita menyatakan damai sejahtera. Jadi Paskah bukan hanya soal hari raya bagi-bagi telur. Kan lucu ya, kadang-kadang Paskah itu selalu diingat apanya? Telur Paskahnya. Paskah diingat apanya? Nyanyi-nyanyinya. Kali ini Tuhan malah mengajak kita untuk memahami Paskah yang sebenarnya, yaitu sebuah karya Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, jadi kita mengucap syukur di dalam keadaan seperti ini. Tuhan mengundang kepada kita, sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Sebagaimana Kristus telah melaksanakan tugas perutusannya dan paripurna di atas kayu salib dan kebangkitannya, sekarang giliran kita. Yuk Bapak Ibu,
kita maknai Paskah ini yuk. Kita mau jadi duta damai sejahtera yuk. Mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mari kita lakukan yang terbaik untuk warga di sekitar kita. Memberikan ketentraman, memberikan dukungan moral, menyatakan doa, mungkin mengumpulkan dana-dana yang tersedia untuk bisa menolong orang-orang yang berkekurangan, dan banyak hal-hal positif lain yang kita bisa lakukan. Mari kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi duta damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kita. Roh Kudus kiranya menuntun kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan diri dengan gereja-gereja di segala tempat dan sepanjang abad. Marilah kita mengatakan iman rasuli sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan bersama-sama kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, bersama kita menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh carut-marut ketidakberdayaan, putus asa dan takut, akibat daripada kuasa-kuasa dunia ini, tetapi Tuhan boleh menyatakan damai sejahtera. Itulah pesan firman Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, kegalauan, kebimbangan para murid akibat kematian dan kebangkitan-Mu, dan akibat daripada tekanan-tekanan daripada dunia di sekitar mereka, yang mungkin akan menganiaya mereka, yang mungkin akan memenjarakan mereka. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah perkumpulan yang penuh dengan kegelisahan itu untuk menyatakan damai sejahtera. Terima kasih untuk firman ini. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi firman itu tidak berhenti kepada damai sejahtera dinyatakan kepada orang percaya. Orang percaya juga diundang untuk menyatakan damai sejahtera itu kepada dunia di sekitar ini, yang penuh dengan segala kegelisahan, kegalauan, segala kesedihan dan keputusasaan. Khusus saat ini ketika keadaan yang sekarang merebak di sekitar kami akibat daripada penyebaran COVID-19. Ada banyak orang di PHK, ada banyak orang jatuh sakit. Bahkan orang itu bukan hanya pasien tetapi juga para medis, dokter, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ada banyak orang yang kemudian harus tutup pabriknya, tokonya, usahanya, pekerjaan yang tadinya mendatangkan rezeki secara material kemudian harus terputus. Di manakah ada pertolongan? Di manakah ada kekuatan? Di manakah ada pemulihan dalam segala keadaan yang seperti itu? Di dalam Tuhan, di dalam orang-orang percaya yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, maka datanglah damai sejahtera. Itulah yang kami harus kerjakan Tuhan di dalam hidup ini. Kami boleh bukan menjadi biang keributan, bukan menjadi biang permasalahan, tetapi kami menjadi orang-orang yang menjadi duta damai sejahtera Allah. Mendoakan,
memberikan semangat, mengumpulkan dana untuk menolong orang-orang yang mungkin sekarang kelaparan, tetap bisa melakukan yang terbaik untuk mereka, menyatakan bahwa tangan Tuhan lebih punya kuasa daripada tangan COVID-19 yang mendatangkan kesuraman. Kami ingin Tuhan dipakai. Kami ingin supaya kami dapat mengerjakan tugas Tuhan. Kami ingin dapat dipakai untuk bisa menyatakan damai sejahtera Tuhan. Kami ingin menyatakan tangan Tuhan yang punya kuasa melalui diri kami. Pakailah kami, tuntunlah kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan tugas itu. Dan di dalam iman yang sama kami mau mendoakan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami ada yang sedang sakit, mungkin kami yang dalam usia lanjut di dalam segala keterbatasan kelemahan tubuh, mungkin kami yang juga sedang bergumul di dalam permasalahan pekerjaan dan perekonomian kami sendiri. Di dalam segala kami melaksanakan tugas di keluarga kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai saudara. Dan di dalam kami juga masih mengenyam pendidikan yang masih terus berjalan pada saat ini. Tolonglah kami, supaya kami terus bisa merasakan penyertaan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Kami percaya. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, walaupun kami tidak dapat bertatap muka dan berkumpul bersama-sama dalam waktu yang sekarang ini dan selanjutnya, entah kapan kami dapat berkumpul kembali, tapi kami tahu Tuhan, gereja bukan hanya terbatas dalam gedung dan jarak yang dekat, tetapi gereja adalah ketika satu iman, satu hati, kami boleh percaya dan hidup saling mendukung sebagai sesama saudara. Ajarlah kami terus memahami identitas gereja kami, menghidupi kehidupan bergereja kami. Dan kami juga pada saat ini mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, khususnya para pemimpin. Tuhan, pemimpin kami tentunya berjerih lelah luar biasa. Tolonglah mereka di dalam segala keadaan yang pelik ini, diberikan kesabaran, ketenangan, dan akal pikiran yang jernih untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa ini. Berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kiranya doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan persembahan. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan kepadamu Tuhan. Kuduskanlah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tuhan, berikanlah persembahan ini untuk berguna bagi pelebaran gerejamu di tempat ini dan di pos Karangkucung Majenang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Marilah kini kita menerima keputusan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.